Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, adik-adikku yang kucintai, yang kusayangi, di mana saja berada. Ya, jangan lupa protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, dan selalu cuci tangan. So, kalau bepergian, pakai masker. Pulang, baju kotornya ditaruhkan di tempat yang diletakkan di tempat yang safe. Kalau belum dicuci, mandi bersih-bersih dulu, baru pakai pakaian yang bersih, ganti pakaian yang bersih. Kalau stay di rumah, di kos-kosan, di tempat uncle, aunt, and so on lah gitu ya. Yang penting jagalah kesehatan itu ya. Most important kesehatan itu ya. Oke adik-adik. So hari ini kita baca puisi lah ya gitu. Biar nggak bosen. Nah, nanti kita cerita-cerita hukum dikit gitu. Ini ada yang minta, lupa saya siapa yang namanya di HP. Yang ini sekarang ini yang lagi syuting di, kita kan buat video. Lupa saya namanya. Tapi saya suruh lucu. Emangnya saya pelawak gitu. Ada kadang-kadang di mahasiswa, Pak, biar agak rileks, agak ada lucu-lucunya lah Pak dikit. Aduh, saya bingung saya mau Pak lucu gimana. Cuma ada cerita lucu nanti di kampus itu dikit. Nanti saya ceritain lah gitu. Kalau mau lucu-lucu deh pasal 1320 saya ingat itu. Alah, oke lah. Kita baca puisi lah dulu. Ini dua puisi saya rasa yang bagus ini dari puisi atau Sajak Sederhana dari Debbie Adikasma ya. Saya bacakan yang pertama dulu. Puisinya judulnya Ketulusan Rindu ya. Ketulusan rindu. Ketika ketulusan yang berbicara, rindu akan selalu membara. Rindu akan jalan yang kita lalui dalam mendaki ridhonya. Meski kadang terasa berat jalan dakian kita, terasa kian terjal dan berat. Namun karena ketulusan hati, kita mampu sampai pada puncak asa kita di sana. Mediu 21 Februari 2020, Debbie Adikasma. So, karena dia pendek, saya bacakan satu lagi. Oke adik-adik. Ya santai, kita kuliah. Bukan kuliah lah namanya ini, bincang-bincang hukum lah gitu ya. Saya nggak mau bilang kuliah, nanti papanya nutup memorinya terus. Kuliah aja pun, YouTube kuliah, daring kuliah. Ya, oke? Bukan bincang-bincang hukum, nyambar-nyambar dikit. Oke? Ini puisi yang kedua lah saya bacain ya, adik-adik. Ketidakberdayaan cinta oleh Debbie Adikasma. Sementara kita saling bercengkrama, cinta di hatiku berteriak kencang padamu. Tetapi apa daya, di kau tak dengar. Sementara kita saling bercengkrama, cinta di hatiku melintas di sorotan mataku, di hadapanmu, tetapi di kau tak melihat. Sementara kita saling bercengkrama, cinta di hatiku mengetuk kuat pintu pembatas antara hati dan mulutku. Ingin ku buka, tapi apa daya, takut
kau berlari. Di sini nggak ada tanggal bulan tahunnya ya, oleh Debbie Adikasma. Oke, itu 2 puisi. Ya. Kalau mau beli bukunya nih ada juga di pesen dulu. Ya, ini pesen dulu dia katanya. Percetakannya Alra Media, Jalan Martapura Lama, Kecamatan Sungai Tabu, Kelurahan Sungai Lulut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Oke lah. Saya suruh melucu. Macam stand up komedi berarti. Mana sih, bingung saya lihat. Aduh. Jadi saya bukan stand up komedi nih, sit up komedi lah. Sit up komedi posisinya bisa lah. Tapi kalau mau lucunya apa? Saya bingung saya nih mau lucu. Apa lah itu? Cuma ada cerita lucu di kampus gitulah, saya bisa ceritain lah gitu dikit. Ini kan ya kami kan masuknya sore kalau di kampus itu kan gitu. Jadi sore-sore itu ngajar hukum perdata itu, perdata dagang lah gitu ya. Kita pasal 1320 tadi kita sahnya perjanjian gitu. Ini ya, bisa ada lucunya lah gitu kalau memang adik-adik rasa lucu nih gitu ya. Ini pasal 1320 saya ceritain ya kan, itu sahnya perjanjian, itu sahnya perjanjian itu gitu ya. Syarat sahnya perjanjian kan ada syarat subjektif dan objektif ya. Syarat subjektifnya itu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Ya saya terangkan lah itu sepakat yang mengikatkan kita bla 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 kan gitu. Sepakatlah harus para pihaknya gitu ya. Para pihaknya harus sepakat, tidak boleh ada unsur paksaan gitu ya. Mereka sepakat terus gitu kan gitu. Si A dengan si B sepakat, nggak boleh salah satu nggak mau dipaksa gitu, nggak boleh. Sepakat itu artinya sama-sama setuju gitu ya, membuat suatu persetujuan atau kesepakatan untuk perjanjian itu gitu ya. Kemudian yang kedua, syarat subjektifnya cakap. Cakap itu saya terangkan juga, cakap itu artinya dewasa, tidak di bawah pengampuan, gitu ya, tidak di bawah perwalian ya. Jadi cakap untuk buat perjanjian itu gitu. Syarat subjektifnya. Yang kedua, syarat objektifnya ada 2 ya, suatu sebab tertentu dan suatu sebab yang halal gitu. Suatu sebab tertentu itu sebabnya adalah yang mau diperjanjikan, misalnya jual beli rumah gitu. Iya kan sebabnya tertentu tuh, rumah nggak boleh mengambang gitu. Saya bilang nggak boleh perjanjian mengambang. Apa yang mau diperjanjikan, suatu sebab tertentunya nantilah gitu, mengambang dia nggak jelas gitu ya. Harus misalnya jual beli rumah kan jelas gitu, saya menyewa rumah gitu, jual beli sepeda motor jelas sebab tertentunya gitu, nggak boleh mengambang. Nanti diperjanjikan apabila kita jalan-jalan ketemu sesuatu barulah gitu kita perjanjikan, itu nggak boleh gitu ya kan. Itu saya bilang gitu. Baru yang subjektif yang kedua itu suatu sebab yang halal, artinya halal di sini halal dalam koridor undang-undang, dibolehkan oleh undang-undang, kemudian tidak melanggar ketertiban umum, kesusilaan dan nama baik gitu. 1337 saya bilang gitu kan. Itulah gunanya pasal 1330 sahnya perjanjian. Itu ada yang tanya, ini ada yang tanya, Pak, itu kan tentang sahnya perjanjian 1320 katanya. Jadi kalau soal tentang tidak sahnya perjanjian, ya kan sebenarnya kan jawabannya ya harusnya, saya bingung juga. Kalau tak sahnya perjanjian ya salah satu syarat subjektif atau objek itu tidak terpenuhi. Menurut saya karena apa?
bilang agak kesel atau gimana lah gitu pada saat itu. Saya bilang aja, kalau tidak sahnya perjanjian, saya bilang dibalik aja pasalnya, saya bilang itu. Pasal berapa Pak? Kalau tadi kan 1320 sahnya perjanjian. Kalau pasal tidak sahnya perjanjian 2013, saya bilang. Itu aja nggak 20 sama 13, saya bilang gitu. Terus dia nyetuk lagi, Pak, kalau 3 angka berapa katanya. Pak ini yang kita makanya lucu. Ini ingat ketogel dia berarti. 3 angka berapa Pak katanya. Wah, nah ini gitu. Ya ingatnya ketogel ya. Togel tutup gelap itu kan. Ditogohi gelem. Ini sering masang saya rasa. Ingatnya ke situ dia. Kalau 3 angkanya berapa Kak? Ini kan kebiasaan itu ya kan. Makanya sih juknya gitu ya. Jadi ya kan saya kan canda juga sebenarnya itu ya, kalau sebenarnya kalau tidak sahnya perjanjian ya tidak terpenuhi syarat yang 4 tadi itu gitu. Ya saya jawab aja tadi. Kalau pasal tidak sahnya perjanjian yang mana Pak? Saya jawab tadi kan. Ya dibalik aja. Pasal 2013 saya bilang gitu. Saya bilang kan. Jadi kalau 2 angkanya kalau 3 angkanya berapa Pak katanya. Kan 20 sampai 13 itulah kebiasaan pasang togel itu tutup gelap. 20 13 itu kan 2 angka. Pasangan 20 gitu sama pasangan 13 gitu kan. Nah, rupanya akan ada sampai 4 angka tuh. Mudah-mudahan dengar kawan yang masang-masang gitu kan. Jadi kalau 13 20 dibalik kan 20 13 kan, saya tidak sahnya perjanjian. Ya nyelutur lagi. Kalau 3 angkanya berapa Pak? Kebiasaan, maksud saya kebiasaan masang, jadi pengen 3 angka jebol gitu. Nah inilah salah satu juknya gitulah ya, saya kira ya dia. Nah, ini masalah togel, udah togel di toko gelem kan gitu, udah tahu di toko kok masih mau, aneh bit ajaib gitulah. Makan kawan saya itu kalau saya apa kan ngumpul-ngumpul sering kan buat video di kedinya Bu Fitri itu kan. Ah itu tanya itu kadang-kadang dateng aneh itu. Saya kan dateng tek gitu kadang-kadang karena kuliah sore pagi jam 10-an gitu, saya dateng ngopi-ngopi lah maksudnya gitu. Nanti udah sampai dari cerita tuh tanya, kawan yang sering pasang togel, Padi ada mimpi? Ya Allah, mimpi tanya. Ya, kalian apa nggak cerita? Kalian apa nggak pernah mimpi? Pernah mimpi. Itu apa sih untuk pasang togel? Ya kenapa nggak mimpinya ini pasang kan lebih original, lebih bagus. Enggak, Pak Adi kan nggak pernah masang gitu. Jadi kalau ya nggak pernah masang itu biasanya jitu udah rusak ya kan. Rupanya kalau nggak pernah masang menurut mereka itu mimpi kita tuh jitu. Inilah aneh kadang. Jadi susah gitu teman-teman gitu. Ya itulah ya. Ini cerita teman-teman ya, joke-nya di situ ya. Nah itu kalau masalah togel ini ya, di tokoi gelem kok masih mau di tokoi gelem katanya, di tokoi mau kan togel gitu katanya, tokoi gelem di tokoi gelem kan masih mau gitu, aneh. Daripada kamu pasang, pernah saya bilang kamu pasang kamu pasang berapa nih, 10.000 apa 1.000 tiap hari kalau selembar 10.000, ada yang pasang 10 nomor ke 1.000 rupiah tuh. Udah kasihkan nama saya aja yang 10.000 tuh, nanti bulan depan ambil gitu. 10.000 sebulan 30 hari kan 300.000. Udah tiap bulan nanti saya kasih 300. Kasih aja sama saya 10.000 nabung sama saya gitu. Kan lebih pasti. Nggak enak Padi, enaknya enak apa angka tebak-tebak berhadiah 1.000 dapat 60.000 katanya. Enak katanya gitu. Saya nggak itulah mindset itu adik-adik ya. Saya cerita ini tadi minta joke tadi temennya itu ya. Jadi ketogel gitu. Nah itu gitu ya. Itu apa lah, itu kan udah rusak cara berpikir kita itu kan, udah probability-nya aja nggak ada lah. Saya rasa apa pemain yang kaya tuh nggak pernah saya di film-film ke Dewa Judi itu kan cerita gitu ya. Kehidupan nyata tuh ada nggak yang seperti itu? Pemain nomor itu kan udah ditulis berapa kan
sampai berapa angka itu berarti nggak ngerti lah saya, pokoknya kan banyak gitu, probabilinya keluar kan payah itu gitu, iya kan, banyak anu lah, makanya ada yang gila kan gitu, mana ada yang main judi kaya raya gitu, nggak ada, nggak pernah saya dengar, karena probability kemungkinan angka yang keluar itu kan kalau berapa 102 angka, berapa angka berarti itu? Nggak ngerti lah saya, kalau 2 angka berarti 10, kan banyak angka lah, nggak ngerti saya apa-apanya gitu gitu. Nah, nanti kita pelajari jadi penganut apa itu. Saya cuma ingat dia nomor 32 ular itu, karena rumah saya nomornya 32 gitu, mereka bilang Pak Adi ular gitu. Ya, karena nomor rumah saya 32, saya pun nggak tahu apa sih ular, rupanya 332 itu ular gitu. ada ini perasaannya, saya tanya itu kan ada bukunya, entah apa, buku buku panduan pedoman berjudi tak. Itu saya tanya, itu yang tentang internet ada nggak, internet berapa tuh apanya, nggak ada Pak di internet, HP nggak ada. Yang lama-lama iya kan, internet, HP, 3G, apalagi yang baru-baru satelit nggak ada gitu. Ya kan? Itu masih dipercayai, heran udah rusak artinya adik-adik ya, itu janganlah gitu, macam di kampus tadi itu kan kebiasaan dia masang nomor tuh kan, karena saya bilang, dia tanya kan, jadi kalau pasal sahnya tidak sahnya perjanjian berapa Pak, dibalik aja, saya bilang, kesel saya ada. Ya saya kira-kira gitu kan, 20-13 saya bilang, 20 sama 13 gitu saya bilang kan, 3 angkanya berapa Pak, itu kan kebiasaan itu ya, itu kebiasaan, automatically keluar 3 angkanya berapa, 4 angkanya berapa kan gitu, 4 angkanya kalau nggak salah itu kan gitu. Nah itu, jadi nggak usah itu dijauhi lah, itu judi itu nggak ada, kan ada lagu sama judi, saya perlu apa lagu judi, gitu kan, rusak itu kata orang, nggak ada orang kaya karena judi, kalau memang ada, wah apa rumusnya, nggak ada lah, nggak masuk akal, impossible gitu ya. Kalau kita yang bulan ini menggunakan apa kita, rasio kita itu kan probability-nya nggak mungkin lah, mungkin dari 100 orang satu yang menang gitu kan, mau kita gambling sekali itu gitu ya kan, angka yang keluar tuh kan 1 dari 100 gitulah mungkin kira-kira ya gitu, ngerti saya itu kan, yang keluar tuh 10 misalnya, itu 1 sama 0 tuh yang keluar tuh kan kemungkinan 100 dari 100 itu kan 10 itu gitu. Tapi kok di apa gitu, nah karena udah otaknya itu adik-adik ya, janganlah dihindari lah itu, apalagi aku kuliah kan, nah itu mahasiswa saya ada yang gitu tuh, nah itu karena kebiasaan gitu, nggak ada mengadu nasib, nggak ada mengadu nasib, berjudi, mengadu dengan panah, kalau dalam agama itu kan dilarang tuh, orang Arab tuh kan dulu gitu, diambil panah tuh, tengok lu, oh misalnya dia nggak mengerjakan sesuatu gitu, ada bacaannya di panah itu kan, nggak mengerjakan, masukkan dia lagi, kena panahnya ke tempatnya, dia pun nggak kerja hari itu, karena kata anak panah itu dia nggak kerja hari ini. Aduh, mati lah kita kok gitu tuh ya, jadi dia bergantung sama anak panah itu, gila itu kan, gimana kan, ngerasunya kerja, memang kerja hari ini cari nafkah untuk anak istrinya kan gitu. Jadi adik-adik hindarilah itu ya gitu, yang masang-masang itu dulu, apa itu togel-togel itu ya, janganlah dipasang lagi itu, nggak ada manfaatnya gitu, berdosanya udah pasti, dosanya udah pasti gitu, ngapalah manfaatnya, maka jadi tabung ya, memang nabung itu perlu kesabaran gitu, nggak ada, saya pun dulu nabung, dulu latihan nabung itu waktu SMA, kebetulan kan rumah sewa orang tua saya gitu, kecil-kecilan disewain gitu, saya yang nabung itu, karena dulu kan udah pensiun orang tua saya, jadi ada rumah utama, saya usulkan sama orang tua tuh di sekat-sekat gitu, di 3 rumah itu, jadi besar rumahnya kan, kami pun tinggal
di rumah yang satu lagi gitu. Jadi itu disewain gitu kan. Ada sebelahnya ada 5 lah rumah gitu tuh, dia sama rumah utamanya 5, tinggal sini. Bapak udah nggak ada, itu udah meninggal kan. Disediain ini masuk akal ibu saya dah. Saya yang suruh nabung itu atas nama saya, nanti saya ambil lagi pensiun janda kan berapa lah gitu itu untuk ibu saya gitu. Itu gitu bisa dipercayain nabung gitu. Saya pun ikut nabung juga gitu, pakai tabungan pula. Kalau kerja dikit-dikit nyambung lah dikit gitu. Sengaja saya tabung tuh jauh dari rumah saya, ada yang mau jalan Gatot Subroto. Kalau di Medan tuh Gatot Subroto, saya kan di Air Hakim, dalam Bakti namanya itu, Air Hakim gitu kan. Gatot Subroto tuh gak jauh juga. Saya masih naik angkot dulu, 2 kali ganti motor juga lah tuh, ke Sambu dulu, baru dari Sambu, kalau nggak salah 2 kali tuh ingat saya, baru dari Sambu saya naik lagi angkot ke Gatot Subroto gitu. Kebetulan memang saya kerja di sana dulu, dekat-dekat situ lah, ada harian di situ saya pernah kerja kan gitu sebelum pindah. Itu setahun di situ, kemudian harian itu pindah, saya pun ikut pindah kan. Nambung situ saya Gatot Subroto di satu bank di situ, adalah bank swasta. Jadi kan males ya kita ngambilnya gitu deh. Itu tekniknya supaya kita nggak ngambil tabungan kita itu. Nabungnya dikit, ngambilnya jauh kan, 2 kali ganti motor kan, dia males, nggak ada uangnya, kita pada-padain lah dana kita yang ada gitu. Jadi tabungan kita apa tetap ada gitu, dikit gitu. Walaupun dikit tapi setahun 2 tahun kan lumayan juga gitu. Jadi sengaja di tempatnya jauh saya nabungnya gitu. Padahal di rumah saya pun ada itu kan bank gitu. Tapi di Air Hakim banyak pun gitu banknya situ. Tapi saya nggak nabung di situ agar supaya nggak gampang ambil. Nanti kalau nggak ada uang sedikit ambil kan, dulu kan belum ada ATM ya gitu. Nah gitu ambil lama-lama habis tadi kan, dia nggak nabung kan gitu. Sengaja tempat yang jauh supaya malas ngambilnya, 2 kali ganti motor kan, angkotnya 2 kali gitu ya. Nah itulah teknik menabung juga gitu ya. Jangan nabung dekat-dekat gitu, jangan pakai ATM-nya jangan pakai gitu. Sengaja pakai buku tabungan aja. Kalau sekarang ada ATM, kalau dulu kan nggak ada masa saya. Nggak usah pakai ATM, tabung tempat yang jauh, jadi malas kita ngambilnya gitu. Itu tabungan apalah istilahnya, apapun kejadian nggak boleh diambil itu gitu. Nah, untuk dikit tapi kita tabung lah. Berapa gaji kita ya, misal bagi 4 entah 25%, ya paling sedikit dia 10% lah gitu, dikit kali saya rasa itu dah, ya kan. Nah, jadi sengaja tuh nggak perlu diambil gitu, untuk tabungan hari tua misalnya gitu. Kalau sedikit ya setahun 2 tahun 10 tahun 20 tahun 30 tahun, nah kan baru nampak dia ada hasilnya gitu adik-adik ya. Tapi niatkan jangan diambil gitu, memang tuh untuk tabungan hari tua gitu. Kalau mau tabungan lagi, buatlah tabungan yang lain lagi gitu ya. Kuncinya kan kesabaran dan disiplin itu adik-adik. Nggak usah lah main-main judi itu, nggak ada gunanya gitu. Kesengsaranya itu yang ada judi na gitu, udah lupa saya lagunya gitu. Mai Rama kan apa itu ya, larang dah judi itu, nggak ada gunanya judi itu. Oke lah, itulah juknya dikit ya. Tentang hukum dari ya. Itu aja lah adik-adik ya. Moga-moga bermanfaat. Saya ucapin selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cheerio, bye bye.